Baik, kita lanjutkan lagi untuk pembahasan materi di mata kuliah Sistem Elektronika Cerdas. Saat ini kita bahas terkait gabungan metode fasi PID. Di awal kita sudah bahas terkait metode PID, kemudian kita bahas terkait metode fasi. Nah, sekarang kita coba bahas sekilas terkait gabungan. Misalnya dua metode itu digabungkan itu seperti apa? Itu apakah bisa? Itu fasi PID controller. Adapun definisinya, definisi fasi PID controller merupakan suatu metode pengontrolan modern gabungan dari algoritma fasi dan PID. Jadi gabungan antara fasi dan PID yang menawarkan keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan metode pengontrolan konvensional. Dalam artian konvensional itu misalnya hanya PID saja atau fasi saja gitu. Nah, dalam ini sudah dikombin, sudah digabungkan sehingga lebih modern lah kayak gitu. Cenderung pasti praktis lebih bagus. Seperti dulu di awal materi yang terkait PID itu saya contohkan bagaimana tuning nilai KP KI KD-nya. Yang pertama trial and error, kemudian dengan metode Ziegler-Nichols, kemudian yang ketiga adalah generate dengan fasi ya gitu. Nah, di situ ternyata hasilnya dari grafik pergerakan waktu itu diimplementasikan ke robot itu lebih baik. Nah, berarti tentunya gabungan dua metode ini lebih baik kayak gitu. Nah, parameter-parameter PID yang berfungsi untuk menentukan sifat dari respons sistem ditentukan oleh keluaran dari algoritma fasi. Nah, ini dari saya kutip dari publikasi ilmiah yang penulisnya adalah Tunjung Dwi Mardianto. Kemudian selain berikutnya ada lagi yang mendefinisikan kontrol PID fasi merupakan koordinasi dari dua macam controller, yaitu PID dengan fasi logic. Nah, fungsi dari fasi logic adalah menambah atau mengurangi nilai dari parameter PID ketika terdapat gangguan yang dapat merubah parameter sistem. Oleh Dwi Arkin Pritandi. Jadi ada yang mengistilahkan, tapi pada intinya ini dia fasi itu yang untuk mengenerate dari parameter-parameter PID, yaitu KP, KI, KD itu. Si Tunjung maupun si Dwi Arkin ini menyebutkan seperti itu. Tapi di sini mereka beda penyebutannya. Kalau yang di Tunjung Dwi Mardianto ini fasi PID. Kalau yang bawah ini PID fasi. Nah, ini tapi di sini sama sebenarnya. Sama-sama fasinya itu berfungsi untuk mengatur nilai, bisa menambah atau mengurangi nilai dari parameter PID. Dalam hari ini parameter PID adalah nilai KP, KI, KD. Kalau saya sih setuju sependapat dengan yang ini, yaitu fasi PID. Nah, karena prosesnya itu adalah fasi dulu, dari fasi dihasilkan KP, KI, KD, baru digunakan di PID. Nah, kayak gitu. Kalau saya sependapat dengan istilah fasi PID. Oke. Nah, jadi yang atas tadi, misalnya diimplementasikan contoh aplikasinya adalah pengontrolan suhu menggunakan metode fasi PID pada model sistem pertermia. Jadi kalau kita lihat di sini, nah, ini sistem PID ini. Di sini terdapat sistem PID-nya. Oh ini ya, ini pakai ini aja. Oke. Nah, ini sistem PID di sini. Termasuk yang ininya juga, termasuk feedbacknya ini juga PID yang ini. Nah, ada tambahan
ada tambahan. Nah, di sini adalah sistem fuzzy. Sistem fuzzy-nya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita belajar di PID yang sebelumnya itu bahwasanya PID itu adalah yang diproses adalah nilai errornya. Nah, di sini nilai error. Di mana pada PID ini ada penentuan KP-KIKD yang nah, nilai error ini yang sebagai masukan di perhitungan fuzzy. Nilai error dan nilai delta error. Nah, jadi ada dua. Nilai error dan delta error. Nah, dua input ini yang diproses di dalam fuzzy, kemudian untuk mengenerate atau menentukan nilai dari KP-KIKD untuk digunakan di perhitungan kontrol PID ini. Sehingga kan tentunya nilai KP-KIKD-nya akan adaptif. Adaptif berdasarkan nilai dari error dan delta error. Kayak gitu. Ya, dan itu seterusnya. Jadi ada gabungan. Ini PID-nya sendiri, ini PID, dan ini ada di sini fuzzy controllernya. Ya, itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian referensi berikutnya yang punyanya Dewi Arkin, perancangan PID fuzzy untuk sistem pengaturan cascade level dan flow pada basic proses RIG 38100. Nah, di sini kalau kita amati ini fuzzy logic yang digunakan adalah untuk menalar parameter PID berdasarkan kesalahan dan perubahan kesalahan pada sistem. Nah, bersama inputnya adalah error dan delta error. Nilai error dan delta error. Controller PID fuzzy yang dikonfigurasikan kaskade juga mampu memberikan recovery time lebih cepat dari kontrol PID konvensional saat parameter sistem berubah. Nah, jadi sini untuk perhitungan errornya, kalau kita amati ini adalah ini PID-nya ini. Ya, di sini adalah PID. Ini. Di sini. Ini PID-nya. Nah, ini PID. Nah, dan yang sebelah sini, ini adalah sistem fuzzy-nya. Nah, error dan delta error yang ini, yang error itu masuk ke sini. Nah, yang ini delta error. Nah, sama dengan yang sebelumnya juga. Nah, di sini nanti akan menentukan nilai P, I, dan D. Jadi akan disamping dengan hasil dari KP-KIKD-nya. Nah, seperti ini. Jadi nanti dihasilkan hasil output akhirnya. Nah, ini yang Dwi Arkin. Kemudian ada juga dari Eki Aroman, kebetulan dari mahasiswa teknik elektro Ustaz Auto sendiri, yaitu implementasi metode fuzzy PID pada pergerakan robot berkaki 6 Exaport. Nah, ini untuk menentukan nilai KP-KIKD. Nah, sama. Jadi di sini juga gitu. Nilai error dan delta errornya yang dimasukkan dalam sistem fuzzy. Dalam sistem fuzzy-nya itu nanti mengenerate nilai KP, KI, dan KD. Nilai KP, KI, KD-nya akan digenerate berubah-ubah berdasarkan nilai error dan error. Sedangkan dalam sistem PID-nya ya ini yang errornya saja. Nilai errornya saja yang di sini. Nah, ya tentunya delta error juga dihitung, digunakan di penghitungan PID. Nah, dari sini nanti di mana nilai KP KIKD-nya akan dinamis ya berdasarkan perhitungan dari fuzzy logic. Kalau data yang ditunjukkan itu menyampaikan ini lebih tahan, lebih semut pergerakan robotnya. Maksudnya bukan lebih semut ya lebih lurus lah kalau dalam mengikuti objek atau arena pada pertandingan. Jadi fuzzy logic
Fuzzy logic yang digunakan untuk menalar parameter PID yaitu KP, KI, KD berdasarkan kesalahan atau error dan perubahan kesalahan itu delta error. Oke. Ada lagi nih sistem kendali hibrid PID logika fuzzy pada pengaturan kecepatan motor DC. Nah, jadi ini sepertinya berbeda. Ini sepertinya berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu dia mengenerate nilai KP, KI, KD. Kalau di sini sebenarnya beda. Ini bagian fuzzy-nya, fuzzy logiknya. Kemudian yang bagian sini adalah yang PID-nya. Gitu. Nah, dari sini kalau untuk PID-nya data error masuk ke perhitungan PID. Kemudian di sini adalah output PID-nya di sini. Nah, ini output PID. Output PID. Nah, kemudian nilai error dan data error masuk ke fuzzy control. Nah, dari fuzzy control ini nanti hasil akhirnya disamping di sini ditambahkan antara output PID dengan output fuzzy di samping ditambahkan. Kemudian mungkin ada sistem proses normalisasi atau pengkondisian dan itu akan menjadi data outputnya kayak gitu. Nah, kendali logika fuzzy bekerja membantu untuk meminimalkan overshoot atau undershoot. Nah, jadi di sini fuzzy-nya digunakan untuk meminimalkan overshoot. Overshoot itu respon sistem yang melebihi dari set point. Nah, melebihi dari set point. Katakanlah kita pengen RPM 1000 RPM kayak gitu. Ketika awal start kalau PID-nya terlalu respon cepat bisa jadi overshoot di atas 1000 RPM. Nah, itu bisa jadi kan merusak alat atau merusak hal yang lainnya. Nah, itu peran di sini fuzzy-nya ini meminimalkan itu. Berarti kalau mungkin ada overshoot ya nggak terlalu signifikan kayak gitu. Mungkin ya lebih sedikit dibandingkan yang tanpa ada kendali fuzzy ini untuk meminimalkan overshoot. Dan juga meminimalkan recovery time dari respon sistem. Kalau kita amati di sini kita lihat kendali PID murni ya, ini kendali PID biasa tanpa fuzzy. Ini kalau kita amati, nah ini terlalu ke bawah. Ini berarti undershoot. Nah, kalau ini di sini, ininya undershoot. Nah, sedangkan dengan PID logika fuzzy, ini cenderung lebih tidak terlalu ke bawah. Nah, kalau kita ukur ke sini, nah, ini dengan ini tentunya akan lebih rendah yang ini yang PID biasa. Ini cenderung nggak terlalu undershoot. Gitu. Secara sistem berarti ini yang lebih baik. Gitu. Dengan tambahan ada kendali logika fuzzy pada PID. Nah, ini ya. Jadi tetap core-nya itu adalah PID, cuma ada peran logika fuzzy untuk membantu itu lebih baik. Oke, jadi coba mungkin ada cara atau teknik lain dari penggabungan dua metode fuzzy PID tersebut. Gitu. Seperti contoh-contoh tadi itu mungkin ada yang lain. Nah, implementasi di yang lainnya seperti apa? Fuzzy PID, PID fuzzy kayak gitu. Nah, tugas kalian adalah coba review 3 paper publikasi ilmiah yang terkait dengan penggunaan metode fuzzy PID atau PID fuzzy. Nah, jadi gabungan dua metode ini antara fuzzy dengan PID atau PID fuzzy. Coba cari paper publikasi ilmiah yang terkait dengan penggunaan metode itu. Gitu. Nah, kemudian review meliputi judulnya apa, nah, metode penelitian atau diagram blok sistemnya seperti apa. Nah, kemudian uraian sistem kerja, penjelasan peran metode fuzzy dan PID. Gitu. Hasil dan pembahasan. Nah, coba
review. Jadi masing-masing ada 3 paper, paper 1 seperti apa, judul, metodenya, penjelasannya, kemudian penjelasan berikutnya, paper kedua seperti itu sama, paper ketiga. Jadi ada 3 paper. Nah, pengerjaan dengan ketik dan dikirim dalam bentuk file format PDF. Nah, pengerjaan dengan ketik dan dikirim dalam bentuk file format PDF. Nah, gitu ya. Harapan saya dengan mungkin mereview paper ilmiah yang lain, kita bisa punya tambahan, ada tambahan-tambahan wawasan pengetahuan terkait penerapan metode fuzzy PID atau PID fuzzy ini dalam aplikasi yang lain selain yang tadi saya contohkan kayak gitu. Ya, gitu. Siapa tahu dari situ teman-teman punya ide-ide yang lain atau mungkin bisa juga digunakan untuk skripsi atau untuk inovasi yang lainnya. Penggabungan metode ini untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, gitu ya. Mungkin itu materi terkait fuzzy PID yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat. Silakan kalau ada yang kurang paham bisa kita diskusikan bersama. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.